pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tenggeli dengan NIM A50123022. Saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di SMA Negeri 1 Pamulang Utara, di mana saya akan melakukan bimbingan klasikal, khususnya pada layanan bimbingan karir. Pada kesempatan kali ini juga, saya melakukan bimbingan klasikal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan karir yang diampu oleh Ibu Mica Velayati Silalahi, SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, silakan menyaksikan tayangan berikutnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tenggeli. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di Universitas Tadulako. Adapun tujuan saya melakukan pembawaan materi kali ini yaitu untuk melakukan bimbingan klasikal, khususnya di bidang layanan karir, di mana untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu perencanaan karir di era digital. Nah, sebelum itu saya mau bertanya sama teman-teman, ada yang tahu apa itu karir? Mungkin dari teman-teman juga sudah pernah mengikuti yang namanya bimbingan klasikal, khususnya di bidang layanan karir. Belum. Oke, jadi untuk kita ketahui bersama bahwa bimbingan klasikal itu yang seperti kita lakukan sekarang. Ada guru di depan yang menjelaskan, ada juga adapun siswa yang menjadi pendengar dari materi yang disampaikan. Nah, sebelum kita jauh masuk ke materi, adapun saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bimbingan karir. Nah, menurut Hartono 2016, bimbingan karir adalah proses membantu konseli dalam hal memahami dirinya, memahami lingkungannya, khususnya lingkungan berupa dunia kerja, yang dimana nanti kita dapat menentukan pilihan kerja dan akhirnya membantu kita dalam menyusun rencana untuk mewujudkan keputusan yang diambil. Jadi mungkin dari teman-teman yang sekarang ini duduk di kelas 11 ya? Ya, nantinya pasti setelah lulus dari SMA itu kalian akan memilih antara untuk lanjut di perguruan tinggi ataupun ada yang ingin langsung kerja. Nah, perlunya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia ke depannya, karena perkembangan teknologi sekarang ini sangat berkembang pesat. Nah, kita yang tidak mau upgrade diri, otomatis kita akan ketinggalan gitu. Nah, kita lihat di sini apa sih perencanaan karir itu? Nah, perencanaan karir itu yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas atau kesejahteraan. Nah, dalam perencanaan karir ada 3 poin yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu menyadarkan diri sendiri. Apa sih menyadarkan diri sendiri? Berarti kita harus memahami dulu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita, sehingga kita mampu untuk memahami apa yang menjadi minat dan bakat kita. Terus mengidentifikasi tujuan hidup. Mungkin di sini ada teman-teman yang tidak punya tujuan hidup. Tentunya kita pasti punya tujuan hidup ya. Entah kita mau jadi contohnya kita mau jadi bupati ke depannya, ataupun kita mau jadi content creator, ataupun kita mau jadi guru bisa. Itu kita perlu namanya tujuan hidup, sehingga itu akan mendorong kita untuk terus mengasah kemampuan atau bakat kita sehingga kita bisa mencapai suatu karir yang gemilang. Ini menyusun program. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita perlu punya panduan ataupun kita perlu yang namanya menyusun program sehingga kita tahu apa yang harus saya capai ke depannya gitu. Nah,
karir di era digital. Kemajuan teknologi informasi melahirkan profesi pekerjaan baru, antara lain fotografer produk, web developer, content creator, digital marketing, sosial media manajemen, dan vlogger. Nah, siapa yang sudah pernah dengar atau sudah pernah melakukan beberapa pekerjaan di era digital? Misalnya seperti mungkin ada teman-teman di sini yang suka video atau dia suka mengabadikan kesehariannya. Kan sekarang kita lihat kalau di FB itu banyak sekali yang ikut FB Pro ya. Yang itu apa jangkauan luas. Nah, itu adalah suatu pekerjaan di dunia di era sekarang karena itu berkaitan dengan era digital. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit keterkaitan dari beberapa pekerjaan yang di era digital sekarang. Nah, semua pekerjaan ini berkaitan seperti web developer. Nah, web developer itu ya kita membuat suatu situs untuk kita memasarkan suatu produk atau kontennya kita gitu. Nah, untuk content creator di mana dia itu berprofesi sebagai orang yang membuat konten. Kita itu harus menyusun setiap konten yang akan kita pasarkan sehingga itu bisa menjadi suatu karir ke depannya yang dapat menghasilkan gitu. Nah, untuk di digital marketing itu bagaimana kita melihat strategi pemasaran. Oke, adapun sosial media manajemen. Nah, sosial manajemen itu dia yang pegang sosial media dan dia itu yang berinteraksi langsung dengan audiens. Nah, banyak artis yang seperti Prilly, Nagita Slavina yang memasarkan produk brand-brand terkenal seperti brand-brand skincare ataupun brand-brand elektronik lainnya. Itu yang menjadi peran sosial media manajemen itu yang memegang akun sosial media dan itu dia yang komunikasi langsung dengan orang yang ingin memakai saya contohnya untuk memasarkan produknya atau mempromosikan produknya di laman situs web saya ataupun di media sosial saya gitu. Dan untuk vlogger itu yang seperti tadi yang saya bilang, mungkin di sini teman-teman ada yang suka video atau video itu tentang kehidupannya ataupun biasa dia mungkin orangnya itu suka makan. Jadi setiap kali dia ada di suatu tempat atau dia itu sedang menikmati makanannya, otomatis dia akan mengabadikan. Nah, itu juga bisa nanti jadi inspirasinya teman-teman untuk mengembangkan potensinya kalau memang berminat di bagian pekerjaan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, terus adapun langkah-langkah dalam kita merencanakan karir di era digital. Yang pertama itu memiliki pengetahuan tentang digital, di mana kita harus mengikuti pelatihan yang dikemas dalam program digital talent scholarship yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan daya saing sumber daya manusia di bidang teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan ekonomi di Indonesia menuju industri 4.0. Nah, adapun yang kedua itu adalah membuat perencanaan. Tentunya kita harus mengidentifikasi tujuan yang tepat dalam mengembangkan rencana karir. Kita harus memikirkan apa yang akan dilakukan dan langkah-langkah strategis yang akan dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Yang ketiga, ubah cara berpikir. Nah, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dalam era digital saat ini pola pikir kita harus mempunyai tujuan untuk memotivasi diri agar dapat berjalan bersamaan dengan perkembangan digital dan keterampilan baru yang dibutuhkan pada pasar dunia kerja. Nah, tentunya yang seperti saya jelaskan tadi bahwa kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekarang. Karena kalau kita tidak menyesuaikan diri, otomatis kita akan ketinggalan ataupun yang disebut kudet, kurang update. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu tinjau bakat dan minat yang dimiliki. Kita harus memikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang disukai dan mampu untuk kita kerjakan dengan baik serta nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Nah,
dari kecil, mungkin itu bisa membawa kita untuk menjadi orang yang sukses atau mempunyai pekerjaan yang memang cocok atau pas dengan bakat kita gitu. Contoh yang kelima yaitu cari tahu jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri. Mencari tahu jenis karir yang sesuai bakat dan minat yang dimiliki atau latar belakang pendidikan, kondisi kerja serta lingkungan yang diharapkan, dan hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir. Yang keenam itu bandingkan keterampilan dan minat yang dimiliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan dipilih. Di mana karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita masih di masa depan. Nah, yang ketujuh, kita mengembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang akan dipilih, di mana hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Nah, untuk yang kedelapan, cobalah minta pandangan dari beberapa sumber. Beberapa sumber yang salah satunya adalah guru BK yang diyakini dapat membantu memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan pilihan. Sekarang kan teman-teman ada di SMA, otomatis kalian sudah memilih dengan pilihan kalian masing-masing untuk masuk di jurusan mana. Nah, setelah ini otomatis ketika lulus kalian akan memilih lagi, saya ini mau kerja atau saya ini mau lanjut di perguruan tinggi. Nah, perlunya peran guru BK dalam membantu kalian untuk memberikan sosialisasi ataupun bimbingan seperti ini, menjelaskan apa sih karir itu, apa sih yang namanya pekerjaan, apa jenis-jenis pekerjaan. Terakhir, pertimbangan masalah keuangan. Jadi sekarang ini tidak ada yang dibilang gratis, pasti harus uang. Nah, hal penting yang tidak boleh diluarkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Nah, seperti yang dikatakan tadi, mungkin teman-teman ingin masuk ke kedokteran, otomatis kalian punya uang untuk menunjang pendidikan kalian untuk mencapai apa yang kalian inginkan atau suatu pekerjaan yang kalian impikan. Nah, itu ada beberapa tadi 9 langkah-langkah dalam merencanakan karir di era digital yang mungkin teman-teman bisa lakukan nanti ketika kalian sudah mau ingin merencanakan kedepannya mau bagaimana. Dan perlunya jangan lupa untuk tetap berkonsultasi sama guru BK. Nah, untuk kesimpulannya, menggapai karir yang gemilang tidak didapatkan dalam semalam, tetapi membutuhkan kesiapan baik dari fisik, mental, bahkan finansial yang tentunya tidak lepas dari kerja keras dan aktualisasi diri yang mendalam dan kemauan untuk terus belajar. Oke, sekian materi. Kita speaking dulu. Boleh? Oke, teman-teman mungkin boleh berdiri. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau malam tidak ada. Jadi ini tes kefokusan. Oke, kita mulai ya. Siang, sore, pagi, sore, malam. Oke, sekarang kita fokus. Kalian harus fokus ya. Udah. Siang, sore, pagi, malam. Oke, silakan duduk. Oke, saya tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.